Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, senang berjumpa kembali dan kita bisa menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bisa lihat tema dekorasi pagi pada kali ini adalah tentang Paskah. Ya, berbicara tentang Paskah mengingatkan saya kembali pada masa saya masih menjadi anak-anak sekolah minggu, yaitu tradisi mencari telur atau berburu telur. Pada hari Minggu pagi setelah ibadah Paskah, biasanya semua anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat itu diberi waktu untuk berburu sebutir telur. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti bisa membayangkan bagaimana sukacitanya anak-anak pada saat itu berlari ke sana kemari mencari-cari sebutir telur yang disembunyikan oleh guru-guru sekolah minggu di berbagai tempat di sekitar gedung gereja, bahkan di halaman. Sungguh ada sukacita bagi anak-anak sekolah minggu pada saat itu, termasuk saya pribadi. Apalagi kalau sudah mendapatkan sebutir telur, wah, dengan sukacita berteriak-teriak, saya mendapatkan telur, saya sudah mendapatkan telur. Ada juga yang mendapatkan 2, bahkan 3. Ada juga yang tidak mendapatkan. Tetapi pada saat itu tidak mengurangi sukacita anak-anak sekolah minggu dalam merayakan Paskah. Nah, tentunya ada sebagian orang yang bertanya-tanya, mengapa setiap memperingati Paskah selalu ada telur? Dan hal tersebut tidak ada jawaban yang paling tepat. Karena tradisi telur dalam memperingati Paskah bukan sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab. Ada berbagai cerita dan sejarah dari tradisi telur Paskah. Yang paling banyak dikisahkan yaitu asal-usul tradisi telur Paskah berasal dari Raja Edward pertama di Inggris pada tahun sekitar 1300-an. Ada pula yang mengatakan berasal dari tradisi di Amerika Serikat yang pada saat Paskah selalu dibarengi oleh migrasi burung undan. Sehingga secara tidak langsung burung-burung itu meninggalkan banyak telur di berbagai tempat. Tetapi terlepas dari tradisi telur di dalam setiap kita memperingati Paskah, yang terpenting bagi kita adalah memahami dan mengerti makna dari Paskah yang sesungguhnya, yaitu pengorbanan dan penderitaan Yesus Kristus di kayu salib telah menjembatani kembali hubungan kita dengan Allah. Karena Yesus telah menghapus dosa kita dan menebus hidup kita dengan darah-Nya yang kudus. Kita akan baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paskah merupakan kemenangan Yesus Kristus yang mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Tanpa kebangkitannya, iman kita akan menjadi sia-sia. Tanpa kebangkitannya, maka kepercayaan kita
tidak berarti apa-apa, dan kita akan mengalami kebinasaan karena dosa-dosa kita. Kita akan baca lagi di dalam 1 Korintus 5 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Saya bacakan. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sungguh kita mau bersuka cita oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kemenangan kita. Kebangkitannya juga memberikan kita pengharapan dan jaminan yang pasti akan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus menjadi pengalaman dalam hidup kita, bahwa iman percaya kita adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, bukan kepada Tuhan Yesus yang mati. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup. Untuk itu, mari kita mau terus berjalan dengan keberanian dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang bekerja nyata di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan yang akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita mau terus bawa di dalam kita melangkah menjalani kehidupan ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa bahkan sampai selama-lamanya. Kita mau ameni kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Inilah renungan yang singkat dan sederhana yang dapat saya sampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua saat pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.